Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, Masjid Ma'had Anharul Ulum yang dimuliakan oleh Allah, para asatid, para tulab, talibul ilmi, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Harapan orang tua kita semuanya dikabulkan oleh Allah, agar kita sekalian menjadi orang-orang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah orang yang mampu menempatkan dirinya sebagai abdun min ibadillah. Orang yang saleh itu adalah orang yang bisa menjadikan dirinya umat Rasulullah SAW yang baik. Dan hanya orang-orang yang saleh inilah yang akan mampu menahan azab dari Rabbul Jalali wal Ikram. Andaikan tidak ada orang-orang yang senantiasa beristighfar, andaikan tidak ada orang-orang yang senantiasa menuntut ilmunya, maka mungkin bumi ini sudah Allah luluh lantakkan karena banyaknya kemaksiatan. Akan tapi karena masih ada anak-anak, walaupun 10, 20, 4, 5, atau masih ada orang-orang yang mungkin orang itu nggak punya, masih terus dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka dengan istighfaruhum menghalang-halangi azab dan siksaan Allah diturunkan ke muka bumi ini. Maka adik-adik sekalian, a'azani wa iyyakumullahu jami'an, peran antum di sini, belajar di sini, itu sangat dirasakan oleh banyak manusia yang ada di dunia. Dan juga mendapatkan banyak fadilah, keutamaan-keutamaan yang memang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Rabbul Jalali wal Ikram melihat sesuatu tidaklah dilihat dari jumlah banyaknya. Umpamanya sholat subuh. Sholat subuh itu ketentuan syariatnya cuma 2. Walaupun sedikit, itu yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan menjadi sebab kita sekalian mendapatkan fadilah man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla tulul laili. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat semalaman suntuk. Walaupun cuma 2 rakaat, tapi karena sesuai dengan tuntunan ya ikhwah, maka fadilahnya begitu besar. Tapi ketika ada orang sholat subuh 4, 5 rakaat, walaupun jumlahnya banyak atau lebih letih, lebih lelah, maka Allah tidak memandang ibadah yang mereka lakukan. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Maka kita sekalian, antum-antum sekalian di sini adalah untuk belajar, untuk melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Yang dengan itulah maka bumi ini akan mulia
Bumi ini akan Allah keluarkan barokah-barokahnya. Dengan tulabul ilmi, dengan orang-orang saleh. Dengan orang-orang yang belajar Al-Quran, menekuni sunnah-sunnah Rasulullah SAW, walaupun jumlahnya cuma 2, 3, 4, 5. Karena Allah adalah melihat bagaimana keikhlasan mereka dalam berjuang. Allah melihat keikhlasan mereka dalam mengemban, membela agama Allah. Itu yang akan Allah lihat. Bagaimana kesungguhan kita sekalian. Berhasil tidak berhasil itu adalah sesuatu yang telah Allah tentukan. Tapi Allah melihat bagaimana kita berusaha. Nggak bisa ini, belum hafal ini, terus berusaha. Dan itulah yang Allah lihat. Untuk itu maka ayul ihwa izzah, ketetapan kesesuaian kita dalam melanggar syariat ini adalah konsep kunci daripada kebaikan-kebaikan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan seseorang tidak akan bisa beribadah sesuai dengan syariat kalau dia tidak mengerti, kalau dia nggak paham. Bagaimana dia akan bisa mengetahui syariat yang kadang-kadang berhubungan dengan perkara yang gaib? Bukan hanya berhubungan dengan perkara yang nyata. Kalau dia tidak mau belajar, wong kadang yang belajar aja nggak sungguh-sungguh, dia tidak akan sampai. Maka ayol ikhwah izzah, jangan sampai merasa malu, jangan sampai merasa rendah diri dengan, aku kok mondok di sini ya, masih begini ya, masih begini, ya kan, masih begini. Jangan. Akan tapi justru dengan awal pemula, ya kan, mubtadi, mengawali ini adalah fihi fadilatun katsira. Ada keutamaan yang besar. Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang kita pelajari, dengan kesungguhan kita berjuang. Karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Pertama adalah kemungkinan kesusahan mengawali. Bangun masjid mengawalnya begitu repotnya. Bangun pondok mengawali begitu repotnya. Yakin pasti ada kemudahan nanti di suatu hari. Walaupun mungkin yang tua-tua sudah nggak menikmati, maka akan ada penerus-penerus yang mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dunia. Ataupun juga dia akan menikmati kemudahan tersebut ba'da mamatihi. Dia di dunia tidak pernah dia mendapatkan kemudahan. Maka dia setelah Allah panggil inna ma'al usri yusra, maka di dalam kehidupan alam barzahnya, alam akhiratnya, dia akan mendapatkan kemudahan dari Rabbul Jalali wal Ikram. Tidak kita ambil mungkin, ya Allah Ustaz, ya Allah saya kok susah terus saya hidup ini. Tenang, hidup di dunia aja sebentar. Cuma seberapa? Yakin akan firman Allah, inna ma'al usri yusra. Kalau di dunia kita susah terus, dengan perjuangan kita, yakinlah nanti di alam barzah, alam akhirat, Allah akan memberikan kemudahan. Dan kita tanyakan, ya Allah betul janjimu dulu ya Allah. Ternyata kami di sini berikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat, diberikan kemudahan untuk melewati jembatan yang begitu kecil dan tajam, diberikan kemudahan untuk dihisab. Itulah yang kita harapkan. Kalau di dunia kita sekalipun susah kayak apapun, masih ada orang yang menolong. Di dunia kita jatuhnya kayak apapun, masih ada orang yang nyapa kita untuk menolong. Ayo tak bantu. Di dunia umpamanya kita kelaparan, masih ada mungkin rezeki yang mengetuk pintu kita. Bu, Pak, Mas, Dik, ini ada berkat, ini ada sisa nasi, ini ada kelebihan, silahkan dimakan. Di dunia. Tapi ketika di akhirat, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan bantu kita kalau kita tidak terus belajar, baca Quran dan sebagainya? Maka adik-adik sekalian, berbanggalah kalian
ketika kalian selalu menuntut ilmu din syar'i. Kalian telah didoakan oleh malaikat. Kalian telah didoakan oleh ikan-ikan, ya kan, semut-semut yang begitu banyaknya, berapa jumlahnya. Ikan-ikan yang begitu berapa jumlahnya nggak tahu kecuali hanya Allah. Mereka mendoakan orang-orang yang senantiasa talibul ilmi. Orang-orang yang senantiasa membuka, mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kalian inilah dunia akan dibuka berkahnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Masya Allah. Andaikan penduduk Sawiah ini, jalan apa ini? Maranggi ya. Kita kecil aja, ya kan? Lebih lagi lebih kecil lagi, yaitu penduduk pondok ini. Andaikan mereka mau amanu, mau benar-benar beriman kepada Allah, ya, dengan keimanan, keyakinan, jangan sampai ragu. Kenapa harus iman betul bahwasanya Allah akan menolongnya? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian mau menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Tapi Allah menolong kita sekali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kadang-kadang hal itu kita harapkan, tapi bagi Allah jangan. Nggak Allah kasih, padahal diharapkan semuanya. Kenapa? Menurut Allah itu nggak baik kalau tak kasih sekarang. Itu disebut takdir syar'iyah. Bagus, baik sekali, tapi kadang tidak Allah kehendaki. Berbeda dengan takdir kauniyah. Kalau takdir kauniyah itu Allah kehendaki, tapi kadang-kadang tidak Allah ridhoi. Terjadi, tapi tidak Allah ridhoi. Ada orang mali, sukses terus. Apakah itu baik? Nggak baik. Ya kan? Terjadi, dikehendaki oleh Allah, kan, tapi tidak Allah ridhoi. Takdir syariah diridhoi, dicintai oleh Allah, tapi kadang-kadang Allah belum memberikan. Kenapa? Nanti kalau sukses terus, jangan-jangan dia malah sombong. Wah, bekuk dada ya, siapa saya, sukses terus dimanapun. Allah tidak menghendaki itu terjadi pada kita sekalian. Sehingga Allah berikan hambatan, halangan. Agar apa? Agar kita sekalian semakin apa? Menengadahkan tangan kita. Doa kita semakin kuat. Sholat malam kita semakin kuat. Usaha kita semakin kuat. Dan itulah yang Allah cintai. Masya Allah hambaku ini. Masya Allah hambaku ini. Begitu kuatnya hatinya. Thiqatun billahi. Begitu luar biasanya mereka. Walaupun tidak terjadi yang diharapkan, dia terus senantiasa hatinya tawajjuh ilallah. Walaupun dia belum bisa belajar, belum bisa menghafal ini, dia anak-anak itu semakin rajinnya memohon kepada Allah. Allah cintai, Allah ridhoi, tapi belum Allah kehendaki di saat itu. Kapan? Hal itu Allah lah yang tahu. Maka keimanan, lau anna ahlal qura amanu, mari kita beriman yang benar. Kita yakin pertolongan Allah akan datang. Yakin kalian akan menjadi orang-orang yang ahlul jannah. Yakin kita sekalian adalah akan Allah mudahkan masuk surganya. Kita tambah lagi, lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kita pun juga bertakwa dalam menjalani kehidupan. Meniti keimanan kita, melaksanakan keimanan kita pun juga harus wattaqau, harus hati-hati. Hati-hati. Sebagaimana para ulama menggambarkan takwa itu kayak kita berjalan di tempat yang asing. Di situ kita nggak tahu ada duri, ada jurang, ada apa. Kalau orang itu akil, pinter, nggak mungkin dia langsung jalan semaunya sendiri. Nggak mungkin. Pasti dia hati-hati. Jangan-jangan nanti duri. Dia jalan pun hati-hati. Takutnya ini langsung brosok, ono jurang jeru ya kan. Maka dia hati-hati.
menjalani keimanan kehidupan itu dia hati-hati. Kenapa? Jebakan-jebakan terus ada, fitnah-fitnah ada, godaan kiri kanan ada terus, maka dia hati-hati. Maka orang yang sudah beriman dan bertakwa itulah yang akan menjadi penyebab la fatahna, Allah akan buka. Apa yang Allah akan buka? Barokah. Bukan hanya kenikmatan, tapi barokah. Barokah ini adalah lebih besar daripada kenikmatan. Kenapa? Barokah itu bermakna ziyadatul khairi. Tambahnya kebaikan, tambahnya nikmat yang kita nikmati. Itu barokah. Maka adik-adik selalu berdoa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman kasiratan atau ilman nafi'ah. Ayo, ilman nafi'ah atau kasirah. Rasulullah mengajarkan ilman nafi'ah. Bukan Allahumma inni as'aluka ilman kasiran. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang banyak. Rasulullah nggak mengajarkan itu. Tapi Rasulullah mengajarkan ilman nafi'ah. Ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Itu disebut ilman nafi'ah. Antum adik-adik mondok, maka kelihatan akhlaknya makin bagus, omongannya, adabnya sama orang tua makin bagus, ya kan? Tata caranya makan makin bagus, makin sunnah, nggak kececeran, nggak buang-buang. Sebelum makan bismillah, setelah makan alhamdulillah. Itu masya Allah ilmu nafi'ah. Walaupun hanya belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi masya Allah ilmunya betul-betul membekas dan diamalkan. Ya, yang sudah tua-tua sama anak istrinya pun juga makin masya Allah makin bagus. Ya, adabnya makin luar biasa. Itu ilmu bermanfaat. Dan itu yang kita minta. Kadang antum lihat berapa banyak anak-anak lulusan pesantren, setelah 45 tahun mondok, setelah keluar, masya Allah, malah gaya rambutnya kayak gaya rambut Jackie sama McDonald, gaya rambut kayak orang-orang kafir. Gaya bajunya, gaya ininya tidak mencerminkan anak yang belajar ilmu. Mungkin yang seperti itu dia lupa saat di pesantren, saat di pondok tidak sering-sering berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat, yang menumbuhkan kebaikan kita kepada Allah, menumbuhkan kebaikan kita sesama manusia. Taat, baik. Ini yang diharapkan. Sehingga apa? Buah daripada iman takwa itu Allah akan buka berkah, yaitu ziyadatul khair tadi, bertambahnya kebaikan. Orang umpamanya lihat ada yang mondok setahun tapi ilmunya bermanfaat, maka masya Allah berkahnya di masyarakat di ini. Ada juga yang tua-tua, dia mendapatkan cuma sedikit daripada mukafaah atau rotib, akan tapi Allah berikan keberkahan. Kayaknya ya cukup aja. Kayaknya juga hati tenang, pikiran tenang, itu barokah. Ya. Kenapa keberkahan rezeki itu tidak hanya mukafaah tiap bulan? Rezeki itu Allah yang mengatur. Kadang-kadang ada aja badan ini sehat terus, padahal yo kanyeben, yo panas sehat, rezeki. Coba kalau umpamanya diberikan banyak mukafaah, banyak gaji, lora, suka sakit, malah bahaya. Anak istri masalah terus. Maka kita tidak merasakan ketenangan. Maka keberkahan itu adalah sesuatu yang memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Ibadah kita makin terasa khusyuk, merasa nikmat, itu keberkahan yang hakiki yang Allah kehendaki.
Kata Allah, kamu nggak tak kasih itu. Kenapa? Itu nggak baik. Tapi kamu tak kasih ketenangan hati, kenyamanan dalam belajar, kenikmatan dalam menghafal Quran, kenikmatan dalam berjuang menegakkan risalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rezeki yang paling besar. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan Allah bukakan berkah-berkah langit dibuka, bumi pun juga akan Allah buka keberkahan itu. Ya, setahun, 2 tahun, nanti ini periode kedua, dapat umpamanya 15, 18, 20 santri, mentoknya umpamanya. Ya kan? Atau mungkin dicoba oleh Allah cuma dapat 4, 5, 6. Allah menguji. Ya kan? Apakah putus asa, nggak semangat, atau malah justru semakin semangat dalam mencari kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Kenapa? Kalau umpamanya langsung maju Anharul Ulum, langsung muridnya ratusan, takutnya apa? Jadi sombong, takabur, ya kan? Ini dan itu. Maka Allah nggak menghendaki itu terjadi pada kita sekalian, sehingga Allah coba. Ya, umpamanya bangun masjid pun juga kadang-kadang jalan seret lagi, jalan seret lagi. Ini Allah kehendaki, cobaan-cobaan, mentarbiyah, mendidik kita bahwasanya sesuatu itu tidak seperti bim salah bim abrakada langsung jadi. Itu mainan, itu mimpi, ya kan? Ini adalah tarbiyah ruhaniyah kita dalam menjalani dakwah, menjalani perjuangan. Itu ada hambatan-hambatan yang menjadikan iman mental pribadi kita lebih kuat. Suatu saat nanti kok besar, kita sudah teruji dengan hal-hal yang begitu parahnya, begitu beratnya dalam perjalanan perjuangan, sehingga kita tetap istiqomah. Istiqomah inilah yang akan menjadi titik akhir daripada kebaikan kita. Adik-adik sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal a'mala ala khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah di akhir-akhir. Penentu kita sebagai orang yang sukses, penentu sebagai orang-orang yang bahagia, itu adalah saat-saat finish. Ya, maka penentu kebaikan kita di sisi Allah itu nanti saat akhir hayat kita. Para pemenang perlombaan itu apakah setar awal dia menang? Tidak. Setar awal dia jualannya cepat, tiupan terus. Belum tentu dia menang. Ya kan? Ternyata yang barisan tadinya di tengah, di belakang, malah justru dia yang menyalip. Maka dialah yang paling setarnya belakangan. Akhirnya dia paling depan, dia yang ditulis menang. Demikian juga kita sekalian, adik sekalian. Penentu kita menjadi ahlul khair atau ahlul syar itu adalah nanti di akhir-akhir kita. Maka kita di pondok itu selalu wasiat, wahai para santri, kamu kelas 1 sukses, kelas 2 sukses, kelas 3 sukses MA. Ternyata menjadi musyrif nggak sukses. Ini adalah hal yang tidak baik. Akhirnya harusnya akhir musyrif pengabdian itu jadi seorang yang lebih meningkat lagi. Ini tidak. Dia tidak lulus dari cobaan-cobaan, godaan-godaan akan kemudahan ini, kemudahan bawa api, kemudahan nggak izin, dia nggak sukses. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran, banyak meninggalkan murojaah, banyak meninggalkan ini, dia tidak sukses. Harusnya waktu banyak, dia malah menambah. Maka mudah-mudahan kita sekalian di akhir hayat kita nanti, kita termasuk orang-orang yang Allah tulis menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sih. Alhamdulillah juga atas tausiah nasihat dari orang tua kita, nasihat dari
melalui janji Allah, melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Sadar dan sadar yang berkepentingan karena kita yang berucap kita ini sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebetulnya sangat berjasa dan bisa menahan kemarahan, bisa menahan azab Allah. Yang berada hamba-hamba yang bersifat terus kita ini menahan arahnya Allah, ini menahan azab Allah yang manusia ini semakin jauh dari agama Allah. Dan juga dengan perjuangan yang luar biasa kita harus siap mental, dan siap mental berjuang. Karena jangan sampai kita ini tidak siap, tidak sabar dalam perjuangan ilmu, pada akhirnya kita akan sengsara dalam kebutuhan. Kemudian istiqomah, karena luar biasa janji Allah, kembali janji Allah luar biasa. Ya, alhamdulillah kita bersyukur orang tua kita memberi nasihat dengan ilmunya dan dengan pengalaman hidupnya, yang mana kita ini dan memulai yang kelak nanti hari-hari itu akan kita rasakan, dan hari-hari yang baik nanti kesuksesan, keberuntungan akan kita rasakan sebagaimana dirasakan oleh orang tua kita terdahulu. Dan itulah kehidupan manusia berputar telah kita mendapatkan kesuksesan yang besar sebagaimana orang tua kita meraih kesuksesan. Kuncinya iman, takwa tadi, kita kuatkan iman kita, percaya penuh kepada Allah Subhanahu, dan kita hati-hati jangan sampai ada duri diikat oleh kaki karena kita yang campur apa yang sampai terjebak lubang terpleset ke dalam jurang nauzubillah. Demikian saya berdoa. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, baik. Dan anak-anak, saudara, mulai berapa? Kita harap saja. Fadal, fadal, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.